Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuka Microsoft Form. Yang pertama, kita buka dulu office.com, kemudian kita sign in seperti biasa dengan akun yang sudah kita miliki. Masukkan passwordnya. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ini aplikasi yang dimiliki Microsoft. Selain yang di sini juga akan banyak ada aplikasi di sini. Banyak nambah. Nah, tuh. Ini semuanya aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Form. Saya klik yang ini, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Ini karena saya sudah pernah sudah membuat banyak file, makanya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya mungkin masih kosong, di sini hanya ada ini saja. Bagaimana kita membuat membuat form itu bagaimana caranya? Kita buka dulu ini new form. Nih. Tanda 2 di sini karena saya sudah ada form yang kosongnya sebelumnya. Nih saya lihat di sini. Nih 1, 2. Nih tandanya saya hapus saja. Nih. Kemudian kita buat judul formnya, misalnya formnya tentang MPLS, misalnya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Misalnya isilah dengan data yang benar, misalnya. Kemudian saya buat gambarnya, misalnya mau gambar apa, kita bisa mengambilnya di OneDrive atau menguploadnya dari laptop kita atau mencarinya di browsing. Misalnya saya mau mencari icon sekolah nih. Nih misalnya saya mau masukkan ini, saya add. Jangan MPLS, PPDB, kan zamannya PPDB sekarang. Sudah. Deskripsinya terserah Bapak Ibu mau menulis apa di sini. Misalnya dengan data ini akan sebagai apa namanya? Dengan data ini akan diberikan namanya respon yang baik, misalnya. Add new, saya buat pertama sekali saya menginginkan kalau PPDB biasanya saya selalu bertanyakan siapa namanya, nama lengkap. Nih, harus dijawab ini. Kemudian saya pilih lagi misalnya yang kedua. Oh ya, saya belum menjelaskan ini. Kalau udah ya saya pilih ini, maka yang saya buat ini dalam bentuk pilihan ganda atau pilihan lebih dari satu. Kalau ini dia menuliskan sejenis teks singkat seperti saya tanyakan nama lengkap. Ini rating, kalau saya menginginkan rating, pertanyaan rating misalnya ya, ini waktu. Nah misalnya saya tadi sudah menggunakan
tag, sekarang saya menggunakan choice. Misalnya saya menggunakan apakah rumah Anda masuk dalam zonasi, misalnya. Optionnya iya, yang kedua tidak. Nih, kalau saya pilih iya atau tidak, ini untuk menyalin. Jadi kalau misalnya kita terlalu malas untuk mengklik add new, ini di copy saja untuk menyalin, di copy. Jadi nomor ketiganya nanti persis sama seperti ini, tinggal kita tinggal edit saja tulisannya, atau kita ingin menghapusnya, atau ingin merubahnya jadi urutan pertama, atau nanti merubahnya menjadi urutan ketiga misalnya. Ini ya fungsinya. Kemudian saya pilih karena saya sudah memilih ini tadi, milih choice, saya milih rating. Berikan penilaian Anda pada sekolah ini, misalnya. Nih, labelsnya 1-5, bentuknya boleh nomor, boleh bentuk bintang seperti ini. Kalau nomor seperti ini jadinya, kalau bintang dia jadinya seperti tadi. Nih. Sekarang bagaimana kalau untuk tanggal? Nah, ini misalnya tempat, tanggal lahir. Nih, maka dia akan menginput datanya dalam bentuk tanggal yang sudah disiapkan kalender di sini. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mempercantiknya? Ini boleh kita pilih di theme, mau yang seperti apa, atau mau meng-add yang baru boleh. Saya mau pilih yang ini saja misalnya. Nih, kemudian mau melihat nih yang sudah kita buat tadi, pengen dilihat nih, klik di preview. Nah, orang akan melihat formulir yang Bapak Ibu buat itu jadinya seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini. Hasil yang orang baca, misalnya saya tulis nih, saya isi nama lengkap misalnya nih, isi, berikan penilaian terhadap sekolah, misalnya tempat, tanggal lahir, ini misalnya saja ya Bapak Ibu. Ini saya submit. Nah, sekarang saya lihat nih ya, ini kalau kita sudah mengisi nih your response with submit, karena saya tidak men-settingnya. Sekarang saya setting nih, saya mau mengucapkan terima kasih misalnya, kita setting dulu di sini. Ini siapa yang bisa melihat form ini? Apa semua orang yang memiliki link, atau hanya orang-orang yang berada dalam satu organisasi? Misalnya organisasi guru inovatif, hanya organisasi kita saja guru inovatif, yang lain tidak bisa melihatnya. Saya menginginkan satu saja, sekali saja satu orang mengisi sekali. Saya klik yang ini. Saya apakah terima respon? Nih, saya menerima respon. Saya klik yang ini. Kapan saya akan memulai form ini? Misalnya saya ada waktu nih memulainya, misalnya besok misalnya. Kemudian diakhirinya kapan? Diakhirinya misalnya jam 11-nya, nah misal. Kemudian apakah saya ingin mengacak pertanyaan? Jadi misalnya namanya jadi nomor 2, nomor 3. Saya rasa saya tidak perlu menshuffle-nya karena ini kan identitas, jadi saya tidak mengklik ini. Sekarang ini bagaimana kita menginginkan
ucapan apa yang kita inginkan pada saat orang sudah mengisinya. Ini yang kita lihat tadi. Sekarang saya ganti nih jawabannya. Ini kalimatnya, terima kasih sudah mengisi formulir ini, misalnya. Ini settingnya. Kemudian notifikasinya, send email, mengirim email, mendapatkan email ketika respon, misalnya kita mau begitu. Jadi kalau ada respon masuk akan diterima email kita, misalnya kalau kita mau seperti itu maka yang diklik, kalau tidak mau jangan diklik. Itu untuk setting. Sekarang kita kembali ke respon. Nih, saya bisa melihat nih responnya yang saya buat tadi nih. Nama lengkapnya Ciara, rumahnya dekat zonasi. Nih, pendapat Ciara atau formulir yang ditulis Ciara tadi, bisa terlihat. Ada responnya 40 detik dia mengisinya, kemudian statusnya sekarang close karena saya tadi men-settingnya, saya setting tadi tanggal 7, jadi sekarang responnya itu close. Nah, sekarang kalau semua sudah selesai, ini tinggal kita share. Nih, kita copy, maka hasil share yang kita copy ini yang kita berikan kepada peserta. Demikianlah cara membuat formulir dengan Microsoft Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.